오장석 씨. 오장석. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film thriller Korea yang satu ini berjudul No Mercy, menceritakan dendam seorang kakak bernama In Ai terhadap orang-orang yang telah melakukan pelecehan seksual dan perkosaan kepada adiknya. Adiknya bernama Yoon Hae yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan dia tak segan-segan menyiksa hingga membunuh pelaku pelecehan seksual jika melawan. In Ai berprofesi sebagai seorang pengawal pribadi wanita. Dia sempat masuk penjara selama 1,5 tahun lamanya karena kasus penusukan. Kasus tersebut bermula ketika In Ai menyaksikan sang adik menjadi korban pemerkosaan seorang pria. Tak terima dengan keadaan itu, dia menusuk pria tersebut dan membuatnya ditahan di penjara. Selama di dalam, In Ai merasa sedih karena sang adik hidup di luar pantauannya. Sedangkan kedua orang tuanya sudah tiada. Usut punya usut, orang yang membeli Yoon Hae dari tangan penculik ternyata memiliki dendam karena pernah menjadi korban penusukan In Ai untuk menyelamatkan adiknya. Dia bernama Yong Chun, seorang politisi yang berambisi ingin membunuhnya. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita muda bernama Park In Ai yang baru saja keluar dari penjara. Wanita cantik ini dipenjara karena terlibat kasus menusuk seorang politisi yang akan memperkosa adiknya. Dia memiliki seorang adik yang bernama Park Yoon Hae. Adiknya ini mengidap keterbelakangan mental, namun dia bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak lainnya. Mereka hanya hidup berdua karena orang tua mereka sudah tiada. Selama ini In Ai yang menjaga adiknya dari gangguan-gangguan di sekolah maupun di sekitar tempat dia tinggal. In Ai lalu memberikan adiknya hadiah sebuah jepitan rambut dan Yoon Hae sangat senang menerimanya. Dia sangat menyayangi adiknya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga Yoon Hae dari hal-hal yang tak diinginkan. Di tengah malam, sewaktu mereka ingin beristirahat, In Ai mengatakan pada Yoon Hae bahwa dia ingin mengajaknya mengunjungi kuburan orang tua mereka di akhir pekan. Yoon Hae pun mengatakan bahwa dia ingin besok saja perginya. Di pagi hari, In Ai pun membaca surat adiknya yang terletak di atas meja, bahwa dia merindukan kakaknya ini dan sudah berapa lama dia menunggu kepulangan kakaknya kembali ke rumah. Dia berharap agar mereka jangan terpisah lagi. Dia juga memberikan hadiah sebuah gaun dan sepatu berwarna merah yang indah untuk kakaknya. Setelah selesai jam belajar, Yoon Hae pun ingin segera pulang. Namun dia dihalangi dan dibully oleh teman-teman satu kelasnya. Hal itu sering dialaminya dikarenakan dia memiliki keterbelakangan mental dan kerap menjadi mainan buat teman-temannya yang jahil. Yoon Hae pun dibawa mereka ke tempat karaokean sampai tengah malam. Dia ingin segera pulang namun tak diizinkan oleh mereka. Seketika kakaknya yang sudah gelisah karena Yoon Hae tak juga sampai di rumah coba menelpon ke HP-nya. Namun tak ada jawaban sama sekali karena handphonenya ditahan oleh mereka. Setelah puas berkaraoke, Yoon Hae pun dibawa ke tempat tongkrongan yang dimana terlihat juga beberapa pria teman mereka. Mereka bermaksud ingin memanfaatkan wanita ini untuk memeras laki-laki hidung belang yang memiliki banyak uang. Di dalam kamar hotel, Yoon Hae berpura-pura ingin ke toilet, lalu memberitahukan kepada teman-temannya nomor kamar yang disewa oleh pelanggan tersebut. Lalu para pria itu pun masuk seolah-olah sedang menggerebek mereka dan memukuli pelanggan itu dengan alasan dia telah memperkosa anak di bawah umur. Lalu mereka pun memerasnya. Sementara In Ai yang tak tahu kemana adiknya menghilang, coba mencari ke sudut-sudut kota Korea. Berhari-hari Yoon Hae tak pulang ke rumah. In Ai pun coba mendatangi sekolahnya. Dia melihat adiknya tak ada di kelas. Dia pun segera melapor ke pihak sekolah, namun tak mendapat jawaban pasti kemana pergi adiknya ini. Hingga tiba saat dia ingin beranjak pulang, dirinya pun dikejar oleh salah satu temannya Yoon Hae dan menunjukkan sebuah video adiknya yang sedang dibully dan ditelanjangi oleh teman-teman sekelasnya. Mereka ingin menjualnya ke om-om hidung belang dengan maksud memeras om-om tersebut. Sontak saja hal itu membuatnya sedih dan amarahnya pun memuncak. Di tengah malam, In Ai pun membuntuti teman-teman adiknya ini. Mereka yang ingin berparti seperti biasa pun mengganti seragam sekolahnya. Hingga tanpa berpikir panjang, dia pun menghajar mereka agar memberitahukan di mana adiknya berada. Dengan info yang didapat, salah satu dari mereka pun membawa In Ai ke rumah salah satu teman pria mereka. In Ai lalu menghantam pria ini agar mengaku di mana mereka menjual Yoon Hae. Sempat terjadi perkelahian antar keduanya.
Namun dia cukup kewalahan menghadapi In-ai karena dirinya yang sudah terlatih menjadi bodyguard. Akhirnya, pria ini pun memberikan sebuah kartu nama padanya untuk memberitahukan di mana adiknya berada. Dia menceritakan pada In-ai bahwa selama ini adiknya menjadi umpan untuk mereka agar bisa memeras orang-orang kaya. Namun kali ini mereka gagal karena pelanggannya adalah seorang gangster yang bahkan mereka diancam olehnya agar jangan coba-coba memerasnya. Lalu pria itu memberikan mereka sejumlah uang dan diminta untuk membuat kesepakatan di mana dia yang sudah membeli Yun-hee dari mereka untuk dijual kembali kepada orang lain sebagai pelacur. In-ai yang mendengar pengakuannya itu pun bergegas pergi untuk mencarinya dengan bermodalkan kartu nama tersebut. Dia pun coba menghubungi nomor itu namun tak aktif. Lalu dia menghubungi kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Lagi-lagi dia tak mendapat bantuan karena polisi mengatakan harus menunggu beberapa hari untuk memastikan adiknya hilang atau kabur. Melihat respon yang lambat dari polisi, dia pun berniat untuk mencari adiknya sendiri. Di lain tempat, pria gangster tersebut ternyata sudah menjual Yun-hee pada seorang mucikari yang sudah biasa memperjualbelikan gadis-gadis di bawah umur. Di dalam kamar, salah satu asisten dari mucikari itu coba mendatangi Yun-hee dan menyuruhnya untuk makan. Wanita ini pun mengatakan bahwa dia ingin pulang karena dia merindukan kakaknya. Mendengar itu, wanita ini pun menamparnya. In-ai lalu mendatangi alamat dari kartu nama yang didapatnya. Dia melihat seorang pria dan menanyainya. Pria ini mengatakan bahwa dia tak mengetahui soal itu. Kartu nama itu hanya kedok pria tersebut untuk mengalihkan agar identitasnya tidak diketahui oleh siapapun. Merasa tak mendapat jawaban, In-ai pun beranjak dan dia melihat kunci mobil di tempat itu, segera mengambilnya sebagai transportasi yang akan dia gunakan. Kembali ke tempat mucikari yang dimana mereka menunggu pelanggan, lelaki pemilik usaha ini pun coba mengajari Yun-hee menjadi pemuas nafsu dengan cara memperkosanya. Wanita ini berontak namun dia tak mampu melawannya. Di lokasi parkiran, In-ai yang mengetahui plat kendaraan pria gangster tersebut coba mengikutinya lalu menelponnya, menanyakan di mana adiknya. Namun pria ini seperti mengabaikan In-ai hingga dia yang sudah kesal menabrakkan mobilnya ke pria ini. Lalu menyetrumnya dan memaksanya menyetir ke lokasi di mana Yun-hee disekap. Dan seketika mobil itu pun menabrak dan keduanya pun saling baku hantam. Lelaki ini pun terkapar. In-ai lalu menyekapnya di bagasi mobil. Sementara handphone pria tersebut dia gunakan untuk mencari info yang lebih detail untuk mencari petunjuk. Dia pun segera menuju ke lokasi mucikari. Setibanya di sana, dia melihat jepitan rambut adiknya dipakai oleh wanita asisten mucikari tersebut. Dan tanpa basa-basi, dia pun menghajar wanita ini untuk membawa dirinya bertemu dengan bosnya. Keduanya pun berkelahi sampai membuat pria ini terdesak dan akhirnya dia pun meminta asistennya untuk menceritakan apa yang terjadi. Malam itu, Yun-hee coba menghubungi kakaknya namun tak diangkat. Lalu dia coba menelpon sebuah minimarket yang dimana seorang pria yang memakai jas menjemput dirinya dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka. In-ai lalu meminta nomor telepon pria yang membawa adiknya itu dan segera pergi. Di lain tempat, Yun-hee yang berada di dalam mobil dengan seorang pria singgah sebentar ke minimarket untuk membeli makanan. Kesempatan itu dia gunakan untuk melarikan diri, namun pria itu mengetahuinya hingga dia memberhentikan bus yang ditumpangi Yun-hee dan menyeretnya dari dalam. Dia memohon kepada pria ini agar membawanya pulang karena dia merindukan kakaknya. Namun pria ini tak memperdulikan permintaannya dan di saat yang sama dia dihubungi oleh seorang politisi dan menanyakan posisinya. Dia pun menjawab bahwa sekitar 1 jam lagi dia akan sampai. In-ai yang merasa sudah cukup menyekap pria ini di bagasi mobil pun akhirnya melepaskan dirinya di tempat itu dan pergi meninggalkannya. Kembali ke Yun-hee, yang dimana pria tersebut teringat saat bosnya itu memerintahkannya untuk membeli Yun-hee dari tangan mucikari dengan tujuan memancing kehadiran In-ai dan ingin membunuhnya. Dia merasa karirnya sebagai politisi akan terancam jika In-ai bersuara ke publik tentang kebejatannya saat memperkosa Yun-hee. Itulah mengapa dia berambisi membunuh wanita yang keluar dari penjara itu. In-ai pun sampai di minimarket yang dihubungi adiknya ini. Dia pun menanyakan kepada mereka. Si ibu penjaga toko ini tak mengetahui soal itu. Lalu dia pun memanggil suaminya.
Adegan pun kembali ke belakang, di mana saat Yoon-hye membeli sesuatu di minimarket ini, lalu pria tua tersebut memperkosanya. Dia tahu bahwa wanita ini idiot, hingga dia memastikan tidak akan ada perlawanan dari Yoon-hye dan mudah untuk melampiaskan nafsunya. Mendengar pengakuannya itu, sontak membuat istrinya mengamuk kepadanya. In-ai pun tak tinggal diam dan langsung menghajar pria tua ini agar dia menceritakan yang lebih jelas secara terang benderang. 사직원한테 전화한 거야. 그게 Saat itu pria tua ini bercerita ke temannya seorang fotografer bahwa dia sudah pernah meniduri anak sekolah idiot yang sering lewat di lingkungan mereka. Temannya ini pun tergiur untuk berbuat yang sama pada Yoon-hye. Seketika, In-ai pun mendatangi pria itu untuk mencari info. Akhirnya dia mengaku bahwa setelah dia memperkosa Yoon-hye, lalu temannya seorang pria pemilik bengkel pun ikut memperkosanya di dalam mobil. Tak perlu waktu lama, In-ai pun mendatangi bengkel tersebut. Wanita ini pun menghajarnya dengan palu besar yang berada di tempat. Dengan menjerit kesakitan, dia pun mengaku bahwa adiknya dibawa seorang suruhan politisi yang akan mencalonkan diri sebagai caleg di kota itu. Politisi itu bernama Yong-chun. Seketika info itu mengembalikan ingatan wanita ini saat dia menyelamatkan adiknya sewaktu ingin diperkosa oleh Yong-chun yang membuatnya sampai masuk penjara. Dia menusuk mata pria itu sampai buta. Hal itu membuat dia sadar bahwa Yong-chun dendam kepadanya dan tidak terima dengan hukuman yang sudah dia jalani. Juga sekaligus ingin membungkam mulut In-ai agar dia tak memiliki reputasi yang buruk di masyarakat. Wanita ini juga teringat di saat dia memantau adiknya sewaktu pulang sekolah, di mana mobil sedan hitam menjemputnya yang tak lain adalah caleg tersebut yang membawanya ke hotel. In-ai pun coba menghubungi supir dari Yong-chun dan memastikan kalau adiknya itu sedang bersamanya, karena dia ingin membunuh politisi tersebut. Sesampainya di markas mereka, dia pun menodong pistol kepada pria itu dan menyerang semua anggotanya. Melihat In-ai yang beringas, Yong-chun pun melarikan diri dan segera dikejarnya. Dia pun tak melepaskan pria ini begitu saja, hingga dia menembaknya sampai membuatnya terluka dan hilang kendali. Namun mobil In-ai sempat terdampar di tumpukan pasir. Kesempatan itu digunakan Yong-chun untuk kabur. Lalu dia dihubungi oleh supirnya Yong-chun untuk memberitahukan di mana lokasi mereka menyekap adiknya. Pria ini ternyata tak tega untuk berbuat kejam kepada kakak beradik tersebut, hingga dia pun berkhianat pada bosnya sendiri walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Di malam hari, In-ai pun menyerang komplotan penjahat berdasi itu. Dengan kemampuan bela diri yang dia miliki, satu persatu anak buah dari Yong-chun pun dihabisinya. Namun dengan tenaga yang tersisa, dia pun sempat kewalahan melawan mereka. Sementara di dalam ruangan, Yoon-hye dipaksa melihat kakaknya yang terkapar di tanah. Wanita ini pun kembali bangkit dan menyerang mereka hingga dia berhasil mengalahkan semuanya. Segera dia berlari masuk ke ruangan itu yang dimana Yong-chun sudah menunggunya, dan perkelahian pun tak terhindarkan. In-ai yang sudah lemas tak berdaya pun akhirnya tertusuk pisau oleh pria ini. Namun dia bertahan dan menyerang balik sampai Yong-chun benar-benar tewas di tangannya. Dia pun kembali teringat saat dia berencana untuk membawa adiknya pergi dari kota itu yang dimana tidak ada orang-orang jahat, namun rencana tersebut belum sempat dia lakukan. Akhirnya, dia pun berhasil menyelamatkan adiknya dari kejahatan orang-orang di sekitarnya. Film pun selesai.